Sebesar 22,5 juta hektar lahan di Indonesia merupakan lahan gambut. Pastinya lahan gambut memiliki banyak manfaat. Namun sayangnya, dengan adanya kekeringan lahan gambut kemudian dipicu oleh kebakaran hutan, lahan gambut ini tidak dapat menyelamatkan bumi dan perubahan iklim. Lantas apa saja yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dalam menyelamatkan pahlawan tanpa tanda jasa ini? Saya Wulan dan ini series Gambut 101 dari Pratisara Bumi. Gambut ini tuh unik dan karakteristiknya itu kadang membuat kita terheran-heran kok bisa ya. Nama saya Cestakara Widyasta Bramono atau teman-teman biasa panggil saya WB. Saya ini perwakilan dari Youth for Peatland. Memang gambut itu masih terdengar asing di kebanyakan orang Indonesia, padahal sebenarnya itu gambut itu memiliki berbagai macam fungsi yang menunjang kehidupan manusia serta seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Makanya aku bilang bahwa gambut itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Lalu akan muncul pertanyaan kan di benak teman-teman semua, kenapa sih kok gambut bisa jadi pahlawan? Memangnya gambut itu udah ngapain sih? Jadi saya akan memberikan gambaran nih, seberapa pentingnya gambut itu untuk kehidupan kita. Gambut memiliki sifat yang berkebalikan karena menyimpan karbon. Namun, di sisi lain dapat mengemisikan karbon dioksida ketika terbakar atau teroksidasi. Jadi, gambut dalam keadaan baik dapat menyerap dan menyimpan karbon dari permukaan bumi. Di Indonesia sendiri, simpanan karbon gambut diperkirakan mencapai 50 gigaton. Namun, gambut yang mengalami gangguan akan menjadi sumber emisi karbon karena cadangan karbon yang disimpan terlepas. Saya sempat baca juga analisis dari WRI atau World Research Institute yang menunjukkan bahwa mengeringkan 1 hektar lahan gambut di wilayah tropis akan mengeluarkan 55 metrik ton CO2 setiap tahunnya. Jadi teman-teman semua milih yang mana nih? Memilih membantu gambut untuk menyelamatkan keberlangsungan kehidupan di bumi atau merusak gambut dan merusak masa depan kita semua? Lantas, apa yang bisa kita lakukan pada lahan gambut yang rusak untuk bisa kembali lestari? Jadi upaya restorasi ini dilakukan dengan pendekatan 3R, yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization. Yang pertama, rewetting atau pembasahan kembali. Nah, kenapa sih pembasahan ini perlu dilakukan? Karena secara alami gambut itu kan merupakan lahan basah. Sehingga ketika dia mengering, langkah pertama yang kita dapat lakukan adalah dengan mengembalikan kondisi gambut itu seperti seharusnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengembalikan kelembapan lahan gambut itu sendiri. Nah, rewetting dilaksanakan dengan penataan air, yaitu dengan menyekat kanal-kanal gambut, menimbun saluran, atau pembuatan sumur bor yang bersifat menahan air supaya airnya itu nggak tersebar kemana-mana. Yang kedua ada revegetation. Jadi ketika gambut itu sudah kembali ke kondisi alaminya, kita bisa melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan yang tidak akan mengganggu siklus air di ekosistem gambut. Vegetasi-vegetasi ini yang akan menjaga keberlangsungan ekosistem gambut dengan memperkokoh sekat-sekat kanal yang telah dibangun dari kikisan air. Contohnya dari tanaman yang bisa ditanam itu adalah jeletung, ramin, gaharu, meranti, sagu, kopi, nanas, dan juga kelapa. Tanaman-tanaman ini tidak hanya ramah bagi ekosistem gambut, tapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar gambut. Dan untuk R yang ketiga yaitu revitalization. Jadi setelah kita mengembalikan fungsi ekologis dan vegetasi lahan gambut, langkah selanjutnya adalah merevitalisasi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Revitalisasi ekonomi ini juga merupakan kunci lestarinya gambut supaya masyarakat itu tidak melakukan kesalahan yang sama seperti membakar lahan gambut untuk pembukaan lahan. Tetapi masyarakat bisa menanam tanaman yang ramah gambut dan memiliki nilai ekonomis. Lalu, bagaimana kita yang mungkin tidak memiliki akses langsung dengan lahan gambut dapat membantu menjaga kelestariannya? Yang pertama, kita harus mengenali dulu sebenarnya gambut itu apa, terbentuk dari apa, manfaatnya apa, dan hal-hal apa sih yang mengancam gambut.
Kemudian kita bisa memantau perkembangan mengenai restorasi gambut, mencari informasi terkini mengenai pertanian tanpa bakar, dan hasil-hasil produksi dari lahan gambut, dan lain sebagainya. Setelah teman-teman mengenali dan memantau, teman-teman bisa membagikan informasi yang sudah didapatkan dengan cara yang menarik, dengan cara teman-teman sendiri. Kemudian juga teman-teman bisa membuka pembicaraan nih tentang gambut bersama orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Kemudian sebenarnya ada nih satu cara yang paling mudah yang teman-teman bisa lakuin, kan informasi atau merepost informasi dari akun-akun yang membahas tentang gambut, salah satunya dari akun Youth for Peatland. Yuk kenali gambut, dimanapun kalian berada, mari kita selamatkan pahlawan tanpa tanda jasa ini. Pemuda beraksi, lahan gambut kita lindungi. Sampai jumpa di series Pratisara Bumi berikutnya.